Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitabmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi suluh bagi kehidupan kami sampai Engkau datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pemirsa, sikat yang kami hormati, yang ketiga tentang 10 hukum Allah, yaitu hukum Taurat yang berakhir di salib. Tentunya ini menjadi pertanyaan, bahwa yang mana hukum Taurat yang berakhir di salib? Sebagaimana di pendahuluan bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa 10 hukum Allah itu sudah tidak berlaku lagi, karena tidak mungkin diturut oleh manusia. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Alkitab, sikat selidiki Alkitabmu. Fungsi hukum tentunya agar manusia itu mengenal akan dosa. Hukum itu juga agar kita boleh memiliki kasih karunia dan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kasih karunia dan hukum tidak saling menyediakan satu dengan yang lain. 10 hukum Allah menjelaskan bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan kasih karunia Allah yang dilawan oleh kasih karunia, yaitu maut, kebinasaan, dan kematian akan menjadi sebagai akibat pelanggaran akan hukum Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang 10 hukum Allah. Di dalam Alkitab, Kejadian 1 sampai Kejadian 22, dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, bahwa kurang lebih 40 orang menulis. Tetapi ada yang Tuhan tulis, yaitu 10 hukumnya. Tidak diizinkan kepada manusia. Anda bisa baca itu dalam Kejadian 31 ayat 18 dan Kejadian, maksud kami Keluaran 31 ayat 18 dan Keluaran 32 ayat 15, bahwa Allah lah yang menulis di atas loh batu di atas loh, kedua loh, yaitu 10 hukum Allah dengan jarinya sendiri, ditukik dengan jarinya sendiri. Nah, apa isi 10 hukum Allah itu? 10 hukum Allah itu berisikan untuk kebahagiaan bagi sesama manusia. Yang pertama adalah jangan ada ilah lain. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak boleh bekerja, baik anakmu laki-laki, baik anak perempuan, dan semuanya yang lain-lainnya. Saya lanjutkan ayat yang ke-11. Karena 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Lalu pada hari yang ke-7 Allah berhenti, Allah memberkati, dan Allah menguduskan hari tersebut. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan menghina rumah sesamamu. Jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang ada di dalam dimiliki sesama manusia. Pemirsa, ada orang mengatakan, itu kan perjanjian lama, sudah usang. Lalu, benarkah demikian? Perhatikan pernyataan Yesus. Di dalam perjanjian baru, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa kata Yesus? Yesus itu adalah ahli di dalam bahasa. Begitu mudah untuk dimengerti apa yang disampaikan. Kenapa? 10 hukum itu, dia kesimpulkan 2 bagian. Yang pertama, kasih kepada Allah. Dan yang kedua, kasih kepada sama manusia. Hukum pertama sampai hukum keempat, kasih kepada Allah. Itu sebabnya dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang utama dan yang terutama, yaitu hukum pertama sampai hukum keempat. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, di dalam ayat 39, Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang utama, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kelima sampai hukum yang ke-10 yang kita sudah bacakan tadi. Nah, perhatikan ayat yang ke-40.
Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau diperas seluruh Alkitab ini, maka sesungguhnya yang ada adalah 10 hukum Allah. Apa itu? Hukum kasih. Itu sebabnya meniadakan 10 hukum Allah sama dengan meniadakan Allah itu sendiri. Karena hukum itu adalah hukum kasih. Hukum kasih itulah milik Allah, dan Allah itu adalah kasih. Inilah permasalahan yang kurang dimengerti oleh setiap umat Kristen, sehingga banyak orang binasa oleh karena tidak mengenal Allahnya. Kenapa? Ingat, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Hukum Allah yang dimasukkan di sini adalah 10 hukum Allah. Ada 2 jenis hukum itu, di mana 10 hukum Allah itulah yang utama. Di mana 10 hukum Allah itu dibuat di dalam tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada buli-buli emas, ya, berisikan manna. Dan di dalam tabut perjanjian itu termasuk 10 hukum di dalam tabut perjanjian itu. Lalu di dalam tabut perjanjian itu ada juga tongkat bertunas. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada juga loh-loh perjanjian itu, 10 hukum sendiri. Kita lihat itu. 10 hukum itu sangat terpisah dengan hukum-hukum yang lain. Sementara hukum yang lain itu dibuat di samping tabut perjanjian. Nah, mana hukum-hukum Taurat yang lainnya yang ditulis oleh Musa? Dibagi 4 bagian. Yaitu hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Inilah jenis hukum yang kedua. Tadi hukum pertama adalah 10 hukum Allah. Lalu yang kedua adalah hukum-hukum Taurat yang ditulis oleh Musa sendiri. Yaitu hukum sipil atau hukum-hukum disebut civil law. Sama dengan negara Indonesia mempunyai hukum sipil, bangsa Israel juga punya sipil. Ini tidak disalibkan. Oleh karena apa? Bangsa Israel ada sampai sekarang. Sanitary law atau hukum-hukum tentang kebersihan dan kesehatan. Ini juga berlaku untuk manusia. Seluruh manusia selama ada perlu mengikutinya. Kalau tidak, dia akan terkena penyakit. Dietary law atau hukum tentang makanan minuman. Allah itu baik. Manusia ditentukan makanan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Hukum ini berlaku untuk manusia. Sacrificial law, yaitu hukum-hukum pacara. Hukum-hukum korban. Ada banyak hukum korban. Inilah mengatur tata cara perbaktian bangsa Israel pada zamannya selama mereka ada di tanah Kanaan. Maka hukum inilah yang sudah tidak berlaku lagi, yang kita sebutkan hukum yang disalibkan. Dan hukum-hukum ini dibuat di samping 10 hukum Taurat di luar peti perjanjian. Ulangan 31, 34 sampai ayat 26. Anda baca nanti sendiri bahwa hukum-hukum Musa ini dibuat di samping peti perjanjian. Sementara 10 hukum dibuat di dalam peti perjanjian. Ada perbedaan 10 hukum Allah dengan hukum-hukum Taurat. Apa itu? 10 hukum Allah adalah kekal. Sementara hukum Taurat adalah sementara. Tidak terus-menerus. Tetapi 10 hukum Allah adalah kekal. Kristus untuk selama-lamanya merubuhkan setiap tembok pemisah. Ya, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat, yaitu hukum Musa. Sebagian yaitu ceremonial law, di mana tidak perlu lagi persembahan kurban, persembahan hukum-hukum pentahiran, penyucian, semua ini sudah berlalu dan 10 hukum sudah selesai pada saat itu. Sacrificial law itu adalah hukum-hukum pacara yang sudah tidak berlaku lagi, yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dan Kolose 2 ayat 14 sampai 17. Apa itu? Baca Imamat pasal 1 bahwa hukum-hukum pacara yaitu korban bakaran, Imamat pasal 2 korban sajian, Imamat pasal 3 korban keselamatan, Imamat pasal 4 korban penghapus dosa, Imamat pasal 5 pasal 7 masuk kami adalah korban penebusan salah, Imamat pasal 23 7 perayaan bangsa Israel, hari Paskah, roti tak beragi, hari raya ujukan hulu hasil, hari raya 7 minggu Pentakosta, hari raya minggu serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok dan daunan. Ini sudah berlalu. Dan
di antara hari raya, ketujuh hari raya ini ada sabat-sabat tahunan. Itulah Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, ayat 16-17, jangan ada menghakimi kamu tentang hari sabat. Inilah sabat tahunan. Tidak perlu lagi dilakukan, karena itu adalah pada zaman bangsa Israel. Wujudnya adalah Yesus Kristus. Dan hukum sunat 1 Korintus 7:19 tidak berlaku lagi, sebab sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Anda baca 1 Korintus 7 ayat 19. Galatia 5:6. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang boleh bekerja oleh kasih. Dengan kata lain, semuanya itu telah disalibkan. Inilah hukum-hukum yang disalibkan. Semoga pemirsa boleh dapat mengerti, supaya jangan salah kaprah di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mengerti sekarang bahwa hukum-Mu begitu indah. 10 hukum Allah kekal. Tetapi hukum yang sudah disalibkan, yaitu pengorbanan domba-domba dan perbaktian sabat tahunan sudah tidak berlaku lagi. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti sehingga kami boleh mengasihi Engkau dengan menuruti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.